Indonesia bisa bubar jika Presiden Prabowo tidak turun tangan menangani masalah Jokowi dan masalah Gubernur Riau. Kenapa? Apa alasannya Indonesia bisa bubar? Mari simak video ini sampai selesai supaya tidak gagal paham, teman-teman. Oke, kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad. Teman-teman, Prabowo pernah mengatakan Indonesia bubar 2030. Pasti kalian ingat kan? Ketika itu beliau berhadapan dengan Presiden Jokowi. Ya, semua orang mengatakan itu tidak mungkin Indonesia bubar. Tapi Prabowo sangat yakin Indonesia bubar jika bla 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 bla. Nah, kan begitu teman-teman. Kalian pasti ingat kan? Dan setelah itu baru Jokowi dan Prabowo bersatu dalam pilpres melawan Anies Baswedan dan satu lagi siapa namanya itu. Jadi teman-teman, yang mau kita bicarakan, kenapa Indonesia bisa bubar seperti prediksi Presiden Prabowo? Apa alasannya? Teman-teman sekalian, perlu diketahui masalah Riau di mana Gubernur Riau ditangkap sehingga rakyat dan mahasiswa turun ke jalan meminta supaya KPK membebaskan gubernurnya. Artinya mereka merasa dikriminalisasi, tidak adil. Bahkan di Riau kita lihat pernah ada pergolakan Riau Merdeka, seperti dulu di Aceh dan di Papua. Papua Merdeka, Aceh Merdeka, Riau Merdeka. Ini bisa membangkitkan sesuatu yang belum pernah terjadi di Riau. Artinya mereka bisa angkat senjata dan ini berbahaya. Kenapa? Karena Riau di tengah-tengah, Aceh di ujung, Papua di ujung, ya kan? Nah, bahaya nggak? Bisa nggak bubar? Bisa dong, ya kan? Apalagi Riau ini diketahui mempunyai kekayaan alam yang melimpah. Nah, karena mereka menganggap, oh nggak bisa lagi nih, Prabowo sudah membiarkan kriminalisasi hukum di Indonesia. Sementara Prabowo diharapkan bisa tegas dalam menangani hukum. Kenapa masalah hukum yang dilakukan oleh KPK, yang dianggap KPK ini sebagai penegak hukum? Nah, inilah bahayanya. Indonesia bisa bubar. Satu lagi, Pak Jokowi, tentang masalah ijazahnya. Kenapa Indonesia bisa bubar jika masalah Pak Jokowi tidak ditangani oleh Presiden Prabowo? Teman-teman, kita ketahui Presiden Prabowo selama ini jika ada masalah-masalah seperti Kretaos langsung tanggung jawab, masalah Bahlil, ya kan, langsung tanggung jawab. Hari ini jika beliau tidak turun tangan dalam masalah ijazah Jokowi, maka bahaya. Kenapa? Karena Said Didu mengatakan, ayo semesta alam, kita melawan kezaliman Jokowi. Artinya dianggap di sini kepolisian diragukan. Nah, karena menjadikan 8 orang tersangka, sementara ijazah Jokowi tidak ditunjukkan. Jadi disinilah Prabowo dipertaruhkan jabatannya dan Indonesia dalam bahaya jika tidak segera turun tangan Presiden, artinya orang nomor 1. Nah, bisa-bisa kan, wah bahaya ini, ngapain Indonesia kayak gini, udah kita berontak aja, bubar aja lah. Karena ini dianggap Indonesia dimiliki oleh sebagian orang, artinya geng Solo, seperti yang dikatakan oleh Said Didu. Said Didu ini bahaya nih, ya. Bukan artinya dia nggak bagus, tapi berbahaya jika terus dilontarkan kata-kata yang membuat rakyat seluruh Indonesia ini menganggap Indonesia ini tidak baik saja, bagus, bubar saja. Riau, Aceh, Papua, dan lain-lain, ya kan? Bahkan Solo, Keraton Solo kemarin, pasti ingat kan? Nyesal gabung dengan Indonesia. Jadi teman-teman, dalam video kali ini kita cukupkan di sini. Semoga Indonesia tidak bubar. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.